Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman sedulur, alhamdulillah pada malam hari ini saya masih bisa membuat konten YouTube kembali. Masih di perjalanan hidup saya. Tentunya kembali saya doakan teman sedulur yang selalu mendengarkan konten-konten YouTube saya di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya ataupun lelakan urip. Saya doakan panjenengan dimanapun berada, agamanya apapun, panjenengan semua selalu sehat, selalu bahagia, gembira, dan selalu terwujud apapun yang menjadi keinginan teman sedulur semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Baik teman sedulur, di sini saya berbagi, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan ahli spiritual ataupun paranormal. Saya berbagi di perjalanan hidup saya satu pemahaman yang tentunya pernah berada di perjalanan hidup saya. Ini kemarin saya dikirimi di WA ataupun saya melihat di beranda YouTube saya. Ini mohon maaf teman sedulur, bagi kaum muslim banyak sekali pendakwah penceramah yang namanya sudah terkenal dengan sebutan-sebutan sangat luar biasa. Saya berbagi teman sedulur, kenali diri panjenengan, kenali apa yang ada di dalam pikiran panjenengan, kenali isi hati panjenengan. Mengenali diri sendiri itu butuh ilmu, butuh merenungkan, dan butuh pemahaman. Teman sedulur, saya berbagi. Saya pernah dikirimi dengan terima kasih Bapak Supono yang di Pekanbaru. Saya doakan panjenengan selalu bahagia bersama keluarga, selalu dimudahkan apa yang menjadi keinginan panjenengan. Ada ceramah-ceramah dari orang-orang yang sangat luar biasa, banyak sekali itu. Salah satunya teman sedulur mengharamkan musik. Dan ada yang saya lihat di beranda YouTube saya mengharamkan yang di depan saya itu yaitu rokok. Ada lagi yang membuat fatwa ataupun mengharamkan, bahasa kalimatnya yaitu melarang, bahasanya dosa membuka aurat ataupun memperlihatkan aurat. Bahkan ia menyebutnya haram bagi umat muslim. Jadi teman sedulur, ketika di pantai, di kolam renang, memang itu tempatnya orang-orang membawa celana pendek. Jadi ketika seorang ustadz kiai melihat hal itu bukan salah, itu memang benar. Di tempat itu tempatnya orang berenang. Halal haram itu hanya Allah yang tahu. Dan ini saya paham. Saya hanya berbagi teman sedulur. Ketika orang merokok, banyak orang yang saya dengar di ceramah-ceramah itu mengharamkan. Padahal itu banyak sekali, ribuan orang sudah menyukainya. Dan musik, ribuan orang bahkan jutaan orang mendapatkan rezeki dari musik, menyanyi. Banyak juga yang mengharam-haramkan. Saya berbagi teman sedulur, ketika teman sedulur mendengarkan konten-konten tersebut, kembali jangan juga ikut membencinya. Ketika teman sedulur seperti saya hobi musik, hobi merokok, atau pernah membuka aurat, itu yang pasti diri saya.
Jangan ikut membenci dengan mendengarkan kalimat-kalimat itu, walaupun dengan yang mengucapkan siapa saja, sebutannya apa saja, orang-orang yang sudah terkenal itu. Ketika kita ikut membenci, kita sama dengan mereka. Karena orang-orang itu tidak paham betul apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW orang yang sangat mencontohkan akhlak yang mulia, budi pekerti, tutur sapa bahasa yang tidak pernah menyakiti hati ataupun perasaan orang lain. Agamanya apapun, sukunya apapun, golongannya apapun, Rasulullah mengajarkan untuk selalu berkata baik. Kedekat lagi contoh-contoh para imam, contoh-contoh para wali. Dan ingat teman sedulur, apa yang diajarkan wakil Tuhan di muka bumi ini, yaitu kedua orang tua kita. Ingat, agamanya apapun, sukunya apapun, mereka semua punya wakil Tuhan, yaitu kedua orang tuanya. Ingat teman sedulur, apa pesan dua orang tua kita ketika kita waktu kecil, yang pasti mereka, orang tua kita mengajarkan jangan berbohong, jangan menyakiti temanmu, jangan pernah menjolimi temanmu. Ingat, banyak orang yang sudah terkenal, wow sebutannya hebat, orang itu sudah punya santri banyak sekali, tapi mereka rela ucapannya yang keluar dari mulutnya banyak menyakiti orang lain, hati perasaan orang lain. Apakah itu dicontohkan Rasulullah? Renungkan kata-kata saya teman sedulur, saya hanya berbagi. Jangan pernah ikut-ikutan mengucapkan itu teman sedulur. Karena orang yang merokok itu ribuan bahkan jutaan. Dan orang yang hobi musik juga ribuan. Ketika ucapan itu didengar orang yang suka hobi musik rokok, bukankah kalimat itu sudah menyakiti batin hati atau kebiasaan perasaan orang-orang itu? Renungkan kata-kata saya. Jangan pernah ikut-ikutan. Ketika ucapanmu masih menyakiti perasaan orang lain, jangan mengharapkan surga Allah. Agamanya apapun, mau Kristen, Hindu, Buddha, Islam, ataupun orang yang tidak punya agama, dia berhak surga dan neraka. Jangan pernah kamu teman sedulur ikut-ikutan orang yang suka menghakimi umat-umat di muka bumi ini. Karena hukum sang ilahi itu sangat rahasia sekali. Ingat, ketika kita itu menyakiti hati, batin, perasaan orang lain, yang orang itu tidak mendengarkan saja, Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, batin, perasaan kita. Allah sangat-sangat tahu. Ayo berpikir baik, berkata baik, dan berprasangka baik kepada siapapun, walaupun dengan orang yang belum baik. Ingat apa yang menjadi pesan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Berbagilah hal-hal yang baik-baik saja. Berkatalah jika itu kalimat kata-katamu tidak menyakiti hati dan perasaan orang lain. Kembali saya hanya berbagi teman sedulur. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, mohon maaf. Ingat, renungkan kata-kata saya. Anda mentakdimi, Anda menghormati, Anda berguru, menuntut ilmu dengan siapa? Apakah ucapannya baik atau tidak baik, atau kurang baik atau belum baik? Anda itu punya guru sejati, yaitu ada di dalam diri panjenengan sendiri-sendiri. Jangan pernah melupakan pesan kedua orang tua kita. Mereka sudah menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini. Mereka sudah baik sebelum kita bisa apa-apa.
Kalau kita punya saudara, kakak-kakak kita, mereka sudah baik sebelum kita bisa apa-apa, sebelum kita punya apa-apa. Tapi banyak orang yang tertipu oleh casing-casing yang walaupun dirinya belum pernah berjumpa, belum pernah bertatap mata, namun mereka bisa mengisi pikiran-pikiran pendengarnya dengan hukum-hukum semaunya untuk menghakimi umat yang lain, golongan yang lain, aliran yang lain, bahkan agama orang lain. Terima kasih. Saya berbagi di sini kembali. Mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Saya bisa berbagi di perjalanan hidup saya. Dulu saya pernah seperti itu, teman sedulur. Jangan pernah ikut membenci juga, karena apa yang kita lihat, yang kita dengar itu semuanya benar adanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.